Sahabat wanita dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan saya Anneke. Saya hadir dan mengunjungi ruang dengar Anda saat ini untuk memandu acara Wanita Berpengharapan. Saya senang sekali bisa berbagi pengetahuan kepada Anda berkaitan dengan kesehatan dan juga pelajaran rohani. Hari ini di bagian pertama acara ini saya akan bagi informasi tentang kanker serviks. Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran rohani di bagian kedua nanti dengan topik mempertahankan mahkota kemuliaan dan hormat. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, kalau bicara tentang kanker, memang menakutkan. Pertanyaan pentingnya, bagaimana seseorang bisa terkena kanker? Ternyata ada beberapa penyebabnya. Penyebab pertama adalah nutrisi. Pola makan tertentu bisa menyebabkan kanker. Makanan dengan kandungan gula yang tinggi dan serat yang rendah bisa menyebabkan kanker usus besar. Serat adalah kandungan yang paling banyak terdapat dalam buah dan sayur. Yang baik dikonsumsi adalah makanan dengan kandungan serat yang tinggi dan kandungan gula yang rendah. Kalau pola ini terbalik, kita banyak makan dengan makanan yang kandungan seratnya rendah dan gula tinggi, ini sama dengan kita meningkatkan kanker usus besar. Makanan yang diasap juga bisa menyebabkan kanker lambung. Rokok juga menjadi penyebab utama dari kanker paru-paru, baik pada wanita maupun pria. Angka penderita kanker paru-paru bisa terus meningkat hanya karena rokok. Rokok juga bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kanker payudara dan kanker usus besar. Sehingga bisa dikatakan bahwa rokok merupakan salah satu penyebab utama dari berbagai masalah kesehatan. Penyebab yang lain adalah infeksi. Faktanya, angka penderita kanker hati atau liver bisa mengalami peningkatan karena banyaknya penderita hepatitis B yang kemudian terkena kanker hati. Para ahli juga mengatakan bahwa obesitas juga bisa menyebabkan kanker. Obesitas bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kanker payudara, kanker usus besar, kanker prostat, dan juga kanker paru-paru. Pertanyaan lainnya, kalau kita sudah tahu beberapa penyebabnya, mengapa banyak orang tetap saja merokok, makan dalam jumlah yang terlalu banyak, dan punya gaya hidup yang tidak sehat? Mungkin beberapa orang tidak tahu apa konsekuensi dari perilaku mereka. Tapi kebanyakan orang pasti tahu kalau mereka makan terlalu banyak dan tidak berolahraga, maka akan berisiko mengalami masalah kesehatan. Ini di luar masalah genetik yang bisa juga punya peran dalam hal ini. Hal penting yang perlu kita pahami adalah kehidupan kita berada di lingkungan yang bisa menyebabkan berbagai penyakit termasuk kanker. Kita perlu mempelajari, memahami, dan menghindari dari semua penyebab itu, dan kalau gangguan kanker sudah kita alami, pengobatan terhadap gangguan ini perlu dilakukan dengan baik. Ini seperti pengalaman Ibu Mia, wanita berusia 45 tahun. Ibu Mia sedang ngobrol dengan temannya, dan mereka membahas teman mereka yang lain lagi yang meninggal akibat kanker serviks di usia 48 tahun. Sebelum meninggal, temannya itu mengalami pendarahan di organ kewanitaannya. Ketika diperiksa ke rumah sakit, baru diketahui kalau temannya mengalami kanker serviks. Dia harus menjalani operasi pengangkatan sebagian besar organ kewanitaannya. Juga harus menjalani pengobatan lanjutan berupa kemoterapi dan terapi radiasi. Tapi segala jenis pengobatan ini tidak banyak membantu karena kanker serviksnya sudah pada tahap yang sangat parah.
temannya itu meninggal 18 bulan setelah terdiagnosa. Pengalaman ini membuat Ibu Mia bertanya-tanya tentang kanker serviks dan perkembangannya karena dia belum pernah mendengar. Ibu Mia memutuskan untuk bertemu dengan seorang dokter ginekologi untuk konsultasi. Dokter itu menjelaskan bahwa dulunya tidak banyak kasus kanker serviks, tetapi beberapa tahun belakangan angka penderita kanker serviks terus meningkat seiring kenaikan kasus penyakit menular seksual. Dan memang tidak ada gejala yang muncul pada tahap awal kanker serviks. Inilah hal yang cukup mengerikan tentang kanker serviks, penyakit yang sering disebut pembunuh dalam diam. Kanker serviks baru menimbulkan gejala ketika sudah sampai pada stadium cukup parah. Dokter juga menjelaskan pada Ibu Mia tentang tes yang bernama Pap smear. Tes ini biasanya dilakukan 1 kali dalam setahun pada wanita yang berusia 20-65 tahun yang sudah menikah. Tes ini bisa mendeteksi kanker serviks sebelum kanker menjadi terlalu parah untuk diobati. Tes Pap smear ini bisa dilakukan dengan cara mengambil sampel dari organ serviks untuk diperiksa lebih lanjut. Pengambilan sampel ini tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Sampel itu kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Tahap ini sangat penting dan haruslah dilakukan oleh dokter yang ahli di bidang ginekologi. Ini bisa mendeteksi kanker serviks yang masih dalam tahap sangat dini. Sayangnya memang tidak banyak wanita yang mau menjalani tes Pap smear ini. Alasannya karena harga dari tes ini yang belum terjangkau. Tetapi seiring dengan perkembangan ekonomi dan medis, diharapkan ada lebih banyak wanita bisa melakukan tes ini dengan harga terjangkau. Alasan yang lain masih kurangnya kesadaran wanita terhadap pentingnya menjalani tes ini. Kebanyakan mereka lebih memilih menggunakan uangnya untuk hal lain dibandingkan untuk menjalani tes ini. Ada juga para wanita yang merasa takut kalau menjalani tes ini karena justru akan ketahuan gangguannya. Tetapi sebenarnya dengan menjalani tes Pap smear, Anda bisa menghemat lebih banyak uang dalam jangka panjang. Dengan menjalani tes Pap smear, gangguan yang masih dini bisa segera diatasi. Ibu Mia juga menyadari temannya yang meninggal akibat kanker serviks itu memang harus mengeluarkan banyak uang untuk membayar biaya rumah sakit serta pengobatan kemoterapi dan terapi radiasinya. Selain itu, pasien kanker serviks di tahap yang berat menjadi sangat menderita sebelum akhirnya mereka meninggal akibat kanker serviks. Pertanyaan penting bagi kita, apakah ada jawaban dari segala permasalahan ini? Apakah arti hidup kita kalau harus mengalami semua penderitaan ini? Mari kita mengingat mereka yang mengalami kanker serviks. Kita memberi semangat kepada mereka. Memang, seperti penyakit lainnya, kanker serviks lebih baik dicegah daripada diobati. Salah satu cara pencegahannya adalah dengan menjalani tes Pap smear. Dokter juga menjelaskan bahwa tidak ada pemeriksaan lain yang bisa diandalkan untuk mengetahui kanker serviks selain tes Pap smear. Kalau kanker terdeteksi sebelum tahap yang parah, maka kemungkinan penderitanya bisa sembuh akan semakin tinggi. Dan wanita berusia di atas 65 tahun punya resiko yang sangat kecil untuk mengalami kanker serviks. Kanker serviks tahap lanjut punya kemungkinan kecil untuk bisa disembuhkan. Pengobatan terbaik dapat dilakukan dengan operasi pengangkatan organ serviks. Ada juga beberapa pasien yang harus menjalani pengobatan lanjutan berupa kemoterapi, terapi radiasi, atau keduanya.
Tentu saja semua pengobatan ini punya efek samping yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan bahkan rasa sakit bagi pasien. Mungkin kita punya pengalaman, ada beberapa kenalan kita yang menderita akibat pengobatan kanker serviks yang harus dijalaninya. Ada yang menjalani kemoterapi yang membuat pasien semakin lemah, sering muntah, dan kehilangan seluruh rambutnya. Terapi radiasi yang diarahkan ke daerah perut bawah juga bisa menyebabkan pasien mengalami gangguan pencernaan dan membuatnya sering mual. Jadi sahabat wanita, kanker serviks memang sangat mengerikan. Tes pap smear akan menolong Anda untuk mendeteksi sedini mungkin terhadap gangguan ini. Tes pap smear di sebagian daerah memang masih tergolong mahal, tetapi kalau Anda bisa menabung dan melakukan tes ini sekali dalam setahun, Anda bisa menghemat banyak dana di kemudian hari. Anda perlu menyiapkan hati dan mental saat melakukan tes pap smear ini untuk menerima segala kemungkinan yang ada. Kanker serviks yang diketahui sejak dini dan belum pada tahap parah bisa diobati dan ada kemungkinan pasien mengalami kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami kanker serviks, mari terus berikan semangat dan dukungan supaya mereka bisa menjalani pengobatan dengan baik. Sahabat wanita, saya berharap informasi ini benar-benar menambah wawasan kita untuk menjaga diri supaya kita terhindar dari gangguan ini. Sekaligus kita menjadi motivator bagi mereka yang mengalami kanker serviks. Jangan beranjak dulu karena mempertahankan mahkota kemuliaan dan hormat akan menjadi topik pelajaran jiwa kita yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Gantari. Anda bisa menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan hati kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Dalam karsa-Mu kami gunakan, bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan.
Sahabat, pernyataan manusia adalah ciptaan Tuhan, merupakan pernyataan yang pasti diaminkan, disetujui, dan diyakini oleh setiap orang di dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang menyatakan bahwa manusia itu bukan ciptaan Tuhan. Tentu, Anda meyakini diri Anda adalah manusia ciptaan Tuhan. Memang benar, manusia adalah ciptaan Tuhan. Tetapi, ciptaan yang bagaimana? Apakah Anda sama dengan ciptaan Tuhan yang lain seperti binatang dan tumbuhan? Tentu saja tidak. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan terhormat. Dalam Mazmur 8, Raja Daud menggambarkan siapa manusia itu. Saya akan membacakan tulisan Daud itu untuk Anda. Daud mengatakan begini, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Sahabat, manusia memang diciptakan oleh Tuhan, tapi bukan sekedar ciptaan yang biasa-biasa saja. Kita, manusia diciptakan oleh Tuhan dan kemudian dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, dan diberi kuasa atas segala binatang di laut, darat, dan udara. Luar biasa bukan? Jadi manusia itu mulia dan terhormat. Manusia diciptakan untuk menjadi manusia yang mulia dan terhormat. Namun, banyak manusia melepaskan mahkota kemuliaan dan hormatnya. Banyak manusia tidak memakai mahkota kemuliaan dan hormat yang dari Tuhan. Mahkota kemuliaan itu dilepaskan karena manusia ingin mengejar kemuliaan dari dirinya sendiri. Mahkota kehormatan dari Tuhan itu dilepas oleh manusia, karena manusia mencari hormat dengan caranya sendiri. Ada banyak orang mengejar kemuliaan dengan harta dan kekayaan, meskipun harus melakukan kejahatan. Banyak orang mengejar kemuliaan dan hormat dengan cara yang bertentangan dengan kehendak dan firman Tuhan. Sahabat, banyak wanita yang mendambakan kecantikan, karena merasa kecantikan akan memberikan kemuliaan dan hormat. Oleh sebab itu, banyak wanita yang menghabiskan uang untuk mempercantik diri. Banyak wanita mengejar harta benda dan kekayaan karena menganggap harta benda dan kekayaan akan memberi kemuliaan dan hormat. Banyak pula wanita yang mengejar status dan pendidikan tinggi karena beranggapan bahwa status dan pendidikan yang tinggi akan memberikan kemuliaan dan hormat. Semua anggapan ini salah, karena semua itu memberi kemuliaan dan hormat yang sementara saja. Raja Daud mengatakan, "Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah." Kemudian, Rasul Paulus juga mengatakan, "Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik." Kemuliaan hanya ada pada Allah. Apa artinya? Hanya Allah saja yang bisa memberi kemuliaan pada manusia. Allah akan memberi kemuliaan pada manusia bila manusia mengikuti perintahnya untuk berbuat baik. Sahabat, jagalah mahkota kemuliaan dan hormat yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda, dengan cara melakukan kebaikan atau dengan berbuat baik.
karena perbuatan baik yang Anda lakukan akan memuliakan Allah. Dan bila Allah dimuliakan, maka Anda juga akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, mahkota kemuliaan dan hormat itu akan terlepas bila Anda berbuat jahat. Perbuatan jahat Anda akan melepaskan mahkota kemuliaan dan hormat dari Allah. Jika saat ini Anda mencari kemuliaan dengan cara yang salah, maka inilah saatnya Anda berbalik kepada Allah. Karena hanya Allah lah sumber kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat tidak akan Anda dapatkan pada hal-hal duniawi. Kemuliaan dan hormat tidak akan Anda dapatkan pada harta dan kekayaan yang melimpah yang saat ini Anda miliki. Karena harta dan kekayaan, kecantikan bisa lenyap dalam sekejap. Kemuliaan dan hormat sejati hanya akan Anda dapatkan bila Anda menuruti perintah Tuhan, yaitu melakukan kebaikan. Kebaikan yang berdasarkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang melengkapi orang untuk berbuat baik. Firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan yang Anda pelajari akan melengkapi Anda pada setiap perbuatan baik Anda. Firman Tuhan akan mengajari Anda dan menuntun Anda untuk berbuat baik. Dan perbuatan baik Anda merupakan cahaya bagi kehidupan orang lain, sehingga orang lain juga memuliakan Allah. Perbuatan baik Anda juga akan memberikan kemuliaan dan kehormatan bagi hidup Anda. Mari sahabat, kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, agar Tuhan dimuliakan sehingga mahkota kemuliaan dan hormat yang diberikan Tuhan kepada kita tidak akan terlepas. Dan semakin banyak kita memuliakan Tuhan, maka semakin banyak kemuliaan dan hormat yang kita peroleh. Dan semakin kokohlah mahkota kemuliaan dan hormat yang kita miliki. Saya akan membacakan kembali apa yang dikatakan Raja Daud tentang betapa mulianya manusia. Daud mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Tuhan memberkati Anda. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, dan ku tinggal
mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Sahabat wanita, sampai di sini dulu jumpa kita dan kita akan bertemu lagi di acara Wanita Berpengharapan di waktu yang akan datang. Informasi dan pelajaran penting tentang kehidupan jasmani dan rohani akan terus kami bagikan untuk Anda, jadi jangan sampai ketinggalan informasinya. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Aneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.